Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tugas modul 3.2 Refleksi Dwi Mingguan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Model refleksi 5R. Reporting atau mendeskripsikan, responding atau merespon, relaxing atau mengaitkan, reasoning atau menganalisis, reconstructing atau merancang ulang, reporting atau mendeskripsikan. Dalam modul 3.2 ini, seperti biasa, kita belajar melalui LMS dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dalam modul 3.2 ini, kita belajar bagaimana seorang pemimpin mengelola sumber daya yang ada, terutama seorang pemimpin di sekolah. Dalam mengelola sumber daya yang ada, maka perlu memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem di sekolah. Perbedaan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan atau deficit based approach dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach. Pendekatan ABC atau asset based community development atau disebut juga pendekatan komunitas berbasis aset atau PKBA dengan karakternya yang sehat dan resilient dan 7 aset dalam komunitas. Responding atau merespon. Mempelajari modul ini membuat saya memahami tentang sumber daya yang ada di sekolah. Saya juga tercerahkan dengan konsep-konsep di modul ini, terutama tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan. Jika pemimpin sekolah memahami dan menerapkan pendekatan ini, maka akan mendukung proses pembelajaran berpihak pada murid, yang tentunya akan meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah. Relating atau mengaitkan. Sebelum mempelajari modul 3.2, selama ini saya dalam melihat kondisi sekolah cenderung melihat dari sisi kekurangan atau masalah. Paradigma ini membuat saya cenderung pesimis dalam melihat perkembangan sekolah. Saya merasa sepertinya sekolah sulit untuk maju. Setelah mempelajari modul 3.2, saya diarahkan untuk berpikir bagaimana mengelola sumber daya dengan pendekatan berbasis aset. Yang saya rasakan sekarang adalah saya dapat berpikir positif tentang setiap kelemahan atau kekurangan yang ada dan dapat mengelolanya atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, serta berusaha untuk memaksimalkan potensi sekolah. Reasoning atau menganalisis.
Pendekatan berbasis aset akan memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kelebihan atau potensi positif. Pendekatan berbasis aset akan membuat kita memandang sekolah lebih banyak dari sisi positif yang dimiliki, sehingga kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam komunitas akan meningkat dan akan berkembang secara berkelanjutan. Misalnya, sebagai contoh, jika terdapat seorang guru yang vokal, suka mengkritik, cenderung tidak disukai oleh pimpinan, dan akan dilabel sebagai guru yang cerewet dan ribet. Guru yang seperti ini cenderung tidak dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah. Lain halnya, jika pimpinan mempunyai cara berpikir berbasis aset, maka guru tersebut dikategorikan sebagai aset yang berpikir kritis. Rekonstruksi atau menata ulang. Pendekatan berbasis aset harus diterapkan untuk mengenal sumber daya bukan berbasis kekurangan. Terdapat 7 aset atau modal dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Jika dimanfaatkan maksimal, mendukung pembelajaran berbasis murid. Bagaimana kondisi dan latar belakangnya, murid merupakan aset utama yang perlu dituntun, dididik, mengeksplor bakat, potensi dan kemampuannya, merupakan tugas utama para guru. Guru juga sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Jika pemimpin sekolah memahami dan mampu mengelola aset secara baik, maka akan meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah. Terima kasih. Sampai bertemu dengan tugas yang selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.